Perkenalkan, saya Gracia Jasmini dari kelas 11 IPA 6. Saya akan berceramah tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya, para hadirin semua, Bapak Guru dan teman-teman saya sekalian. Semoga kita selalu sehat dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Di sini saya akan berbicara tentang persoalan yang hangat beberapa waktu ini, yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Para hadirin semua, apa kita tahu apa arti narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkoba bisa membuat kita ketergantungan terhadap narkoba itu sendiri. Saat ini sudah banyak narkoba tersebar di SMA atau sekolah-sekolah menengah lainnya. Setiap tahun semakin banyak para pecandu narkoba di kalangan remaja. Biasanya para pecandu narkoba ini berumur 13-25 tahun. Para hadirin semua, awalnya para pecandu narkoba ini memasuki lingkungan narkoba karena diawali dengan kebiasaan merokok. Karena seperti kita tahu, merokok adalah sesuatu hal yang biasa mungkin di kalangan remaja saat ini. Kenapa sangat biasa saya bilang? Karena beberapa hari yang lalu saya jalan ke daerah sekolah SMP saya yang dulu. Karena kebetulan dekat dari rumah, dan saya jalan-jalan siang, dan saya melihat ada beberapa anak laki-laki yang masih kelas 7 SMP sudah ngerokok di daerah sekolahnya. Memang sih tempat dia ngerokok memang agak sedikit tertutup, cuma itu kelihatan ketika kalau kita mengelilingi sekolah tersebut. Betapa mirisnya kita melihat anak SMP sekarang sudah bisa belajar ngerokok. Karena itulah, kebiasaan itulah bisa membawa dia ke lingkungan narkoba yang saat ini saya jelaskan. Mungkin pada awalnya para pelajar tersebut mencoba-coba narkoba yang pada akhirnya akan terus menerus. Pertama dikasih gratis nih. Yang kedua dikasih akhirnya orang itu minta bayaran juga, yang membuat kita harus membeli karena kita sudah mengalami ketergantungan terhadap obat itu sendiri. Ya kan? Para hadirin semua, apakah kalian tahu dampak-dampak negatif dari penggunaan narkoba? Nah, saya akan menjelaskan tentang beberapa dampak negatif yang akan alami ketika orang sedang kecanduan narkoba. Yang pertama dari perubahan sikap. Mungkin sebelum terkena narkoba atau menjadi pecandu narkoba, siswa ini orang yang taat kepada orang tua. Tapi setelah mencoba narkoba, dia akan menjadi orang yang memberontak kepada orang tua dan kasar terhadap orang tua. Yang kedua, sering membolos. Para pelajar sering membolos karena membuat luang waktu itu untuk mencari narkoba atau memakainya. Karena orang itu pasti sering membolos karena nggak mungkin di saat pulang sekolah atau memulai sekolah orang itu akan memakai obat tersebut karena mungkin pasti ketahuan. Maka dari itu orang itu sering membolos untuk memakai obat-obatan tersebut di tempat lain bersama kawan-kawannya. Yang ketiga itu adalah suka mencuri. Kenapa saya bilang suka mencuri? Karena para pelajar tidak mempunyai uang untuk membeli obat-obatan tersebut, padahal mereka sudah menjadi kecanduan terhadap obat-obat itu. Nah, karena itu mereka mencuri. Pertama-tama mungkin uang dari keluarganya atau dari teman-temannya, mereka meminjam atau mencuri uang orang tua dari rumah gitu, menjual barang-barang yang di rumah. Ketika barang-barang di rumah sudah habis dijual, apakah yang mereka lakukan selanjutnya? Yaitu mencuri dari orang lain di sekitaran masyarakat, di lingkungan masyarakat. Mungkin orang itu bisa saja membegal demi bisa menghasilkan uang untuk memenuhi hasrat atau ketergantungan mereka terhadap obat-obatan tersebut. Yang terakhir adalah mudah tersinggung. Karena mudah tersinggung ini adalah termasuk salah satu efek dari menggunakan narkoba. Bayangin dong. Setelah kita menggunakan narkoba, kita mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah sekali emosi. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa dampak-dampak negatif ini, coba kalian pikirkan dengan seksama.
begitu banyak kan dampak negatifnya, bahkan tidak ada dampak positifnya bagi diri kita. Nah, karena saya bisa ngasih tahu itu beberapa dampak karena saya sudah melihat dengan mata saya sendiri para pecandu narkoba. Nah, ini saya cerita dari pengalaman pribadi. Ada salah satu keluarga saya terkena pecandu narkoba. Dampaknya persis sekali sama yang saya bilang tadi, dengan perubahan sikap, suka mencuri, sering membolos, emosi tidak stabil. Saya melihat emang dia memang berperilaku seperti itu. Dia sering bolos, dia nggak bagus sekolahnya, dia bahkan sering mencuri uang mamanya, sampai dia nekat menjual apapun yang bisa dijadikan uang demi bisa membeli obat itu. Karena saking tercandunya ini, nggak bisa lagi menghilangkan hasratnya untuk ingin membeli atau mencoba itu lagi. Nah, setelah kita tahu dampak yang saya jelaskan dari narkoba, selain itu dampaknya juga bisa menjadi penghalang dari suatu kemajuan negara dan juga bikin malu keluarga. Kenapa? Kalau banyak narkoba, para pecandu narkoba di Indonesia ini, di negara kita nggak akan maju. Dan keluarga kita akan malu mempunyai anak seorang pecandu narkoba, gitu. Apabila ditangkap polisi, dilihat warga-warga, ditangkap, anaknya diborgol polisi karena pecandu narkoba, apakah enggak malu tuh satu keluarganya? Sangat menyedihkan sekali, bukan? Jika kita sudah masuk ke lingkup narkoba ini, enggak ada dampak positifnya sama sekali. Maka dari itu, upaya yang dapat kita lakukan adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk sering membuat razia secara sukarelawan untuk menggali informasi tentang para remaja yang masuk ke ciri-ciri penggunaan narkoba. Selain itu, ada dari pendampingan atau pengawasan dari pihak orang tua. Jika nggak ada pengawasan dari pihak orang tua, orang tua ini nggak bakal tahu apa yang dilakukan anaknya di luar sana. Itu. Karena itulah perlunya pengawasan dari pihak orang tua. Cuman nih, yang paling utama dari diri kita, pedalaman moral kita, keagamaan kita, yaitu kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan agar kita dijauhkan dari mara bahaya perlingkungan yang tidak bagus dan lingkungan pertemanan kita. Kita harus sering ke gereja, membaca, ikut organisasi yang ada di gereja. Bukan untuk ikut-ikut geng motor, ikut-ikut organisasi yang buruk, atau bahkan yang melanggar norma-norma di jalanan. Kita memang harus memperkuat pendalaman moral kita dan keagamaan kita. Karena jika bukan diri kita yang bisa mengalahkan narkoba ini, mungkin orang lain juga nggak bisa. Rehabilitasi pun mungkin tidak mempan ketika moral dan keagamaan kita tidak cukup kuat, sehingga kita nggak bisa melawan kejamnya dunia pertemanan ini untuk menolak narkoba ini. Maka dari itu saya bilang, kuatkan pendalaman moral kalian, kuatkan pengetahuan kalian betapa pentingnya atau bahayanya narkoba ini. Dan kalian harus menjauhi diri dengan lingkungan pertemanan yang tidak bagus. Jangan hanya masuk ke pertemanan yang gak bagus karena dicap gak keren gitu. Mungkin kalian gak ngerokok akan ngerokok karena takut dicap, lo gak keren sih, kok gak ngerokok, gak keren, gak kawanan. Biarin. Karena apa yang kita alami itu diri kita sendiri dan keluarga kita yang alami, bukan orang itu. Apa kalian sudah menjadi pecandu? Apabila ketika kalian sudah menjadi pecandu narkoba, apakah orang itu atau teman-teman kalian bisa berurusan dengan kalian? Apakah mereka tetap bertanggung jawab tentang diri kalian? Mungkin enggak. Cuman kita dan keluarga kita yang bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Maka dari itu,
saya ingatkan kembali, jauhkanlah kalian dari lingkungan pertemanan yang tidak bagus. Bertemanlah dengan orang-orang yang membawa kalian ke jalan yang benar, melakukan hal yang positif. Contohnya kalian bisa masuk ke organisasi gereja, mengikuti PA setiap Sabtu atau Minggu, mengikuti gereja. Jangan hanya masuk organisasi geng motor. Jangan untuk semena-mena kalian bebas merasakan hasrat duniawi ini. Itu hanya kenikmatan sesaat yang akan membuat kalian terjerumus ke sesuatu yang akan sangat besar terjadi di hidup kalian. Maka dari itu saya ingatkan, hindari narkoba, hindari sejauh mungkin supaya kalian tidak bisa menjadi pecandu narkoba. Karena sekali kalian sudah menyentuhnya, kalian akan menjadi terus-terusan ingin mencobanya. Itu saya ingatkan dengan jelas. Untuk itu, marilah kita menghindari, menjaga, mengikat tali persaudaraan untuk menghindari narkoba ini. Marilah kita meningkatkan tingkat kesadaran atau tingkat pemahaman kita tentang bahaya narkoba ini. Segitu saja ceramah atau penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang penyalahgunaan narkoba ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan salah. Saya Gracia Jasmine dari kelas 11 IPA 6. Mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.